Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Oke, selamat atas kenaikannya kalian tuh kelas 9 ya. Perkenalkan, Ibu Sri Mulyati yang akan mengajar prakarya ya. Hari ini kita akan belajar pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Tapi hari ini difokuskan untuk ikan atau jenis-jenis ikan ya. Oke, mari belajar bersama-sama walaupun dari rumah. Tetap semangat ya. Oke, pertama yaitu adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Apa sih itu pengolahan bahan pangan? Pengertiannya apa sih? Pengolahan bahan makanan atau pangan yaitu adalah mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji atau bahan pangan setengah jadi. Kalian sudah belajar bahan pangan setengah jadi kan? Kelas 7 dan kelas 8. Nah, bahan pangan setengah jadi biasanya itu awet ya, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah hasil peternakan dan perikanan. Apa sih hasil peternakan dan perikanan? Jenis-jenisnya yaitu ada daging. Nah, daging ini bermacam-macam, mulai dari daging kambing, daging sapi, daging ayam, ada juga daging babi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada telur, ada susu, ada ikan. Nah, ikan ini juga bermacam-macam ya. Ada udang, ada cumi-cumi, dan juga rumput laut. Nah, kali ini kita akan memfokuskan, atau hari ini kita memfokuskan untuk belajar tentang ikan ya. Oke, ikan. Ada 3 macam ikan jenisnya ya, yaitu ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Yang pertama, ikan perairan tawar ya, biasanya hidup di darat tuh ya. Ya, maksudnya air tawar itu adanya di darat dan juga menuju ke laut tuh ya, setengahnya. Selanjutnya, ikan yang pertama adalah ikan lele. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang kalian pahami, kalian sudah paham betul bahwa ikan lele itu sering kalian konsumsi, mungkin yang suka lele ya. Bentuknya ada kumisnya atau patilnya dalam bahasa Jawa ya. Nah, biasanya ikan lele ini diolah menjadi pecel lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Nah, olahan ini dinamakan namanya siap saji, karena sudah siap untuk dimakan, ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ikan mas. Nah, ikan mas ini masih ikan air tawar ya. Biasanya ikan mas kalian juga dapat menemuinya di pasar-pasaran dengan mudah ya. Nah, memiliki bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Warnanya tubuhnya abu-abu mengkilap ya. Contohnya adalah ikan mas itu adalah pepes ikan mas, besmo ikan mas. Nah, itu adalah hasil olahannya ya. Selanjutnya yaitu adalah ikan bawal. Nah, ikan bawal sendiri adalah ikan yang biasanya berwarna kuning kemerahan di bagian bawahnya dan bentuknya kalau dari samping agak bulat atau oval ya. Biasanya mereka berenang secara bergerombol ya. Contoh makanan yang dapat diolah dari ikan bawal yang siap saji adalah bawal asam manis dan ikan bawal bakar dan masih banyak lainnya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ikan perairan payau. Apa aja sih jenisnya? Yang pertama adalah ikan bandeng. Seperti yang kalian ketahui dan sering kalian dengar, ikan bandeng itu bisa diolah menjadi bandeng presto. Nah, bandeng presto tahu nggak itu berasal yang terkenal di Indonesia itu dari daerah mana? Iya, tepat sekali dari Semarang ya. Itu di bandeng presto itu dimasak empuk dan kayak lunak gitu ya. Biasanya memiliki tubuh memanjang agak gepeng, warna hitam kehijauan, dan keperakan di bagian sisinya. Yaitu adalah ikan kakap. Ikan kakap ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna merah. Nah, ikan kakap putih ini biasanya mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam ya. Kalau yang memiliki warna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan gigi halus, bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi biasanya. Contoh hasil olahannya yaitu adalah stik ikan, terus kakap crispy. Selanjutnya yaitu adalah ikan perairan laut, yaitu ada ikan tuna. Nah,
Ikan tuna biasanya kalian sering mendengar digunakan untuk makanan-makanan Jepang gitu ya, ada sushi dan lain sebagainya. Biasanya ikan tuna ini bisa disebut juga dengan ikan perenang. Why? Kenapa? Karena mereka bisa berenang dalam jarak yang cukup jauh ya. Nah, ukuran tubuhnya itu kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Olahan hasil ikan tuna itu biasanya tadi udah kalian tahu bahwa hasilnya itu biasanya diolah untuk makanan-makanan Jepang seperti sushi gitu ya. Juga bisa diolah menjadi stik tuna dan juga filet ikan tuna. Selanjutnya adalah ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih ya. Di sini bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam, hidup bergerombol dengan tidak jauh dari pantai biasanya ya. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1-2,2 meter ya, cukup panjang ya. Oke, contoh olahannya yaitu adalah ikan tenggiri kuah kuning dan ikan tenggiri pedas manis. Oke, next itu adalah ikan kembung. Ikan kembung termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Kalau di Indonesia banyak banget dimanfaatkan untuk diolah ya. Biasanya ikan kembung memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. Nah, ikan ini memiliki panjang maksimal atau paling panjang itu adalah 35 cm dan panjang rata-ratanya 20-25 cm ya. Contoh olahan ikan kembung yaitu ada ikan kembung goreng, ada ikan kembung bakar, ada bumbu balado dan bumbu kuning ya. Kalian sering mengonsumsi itu biasanya.